sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma juma'a. Wa ba'da kullin, dan setelah lafaz kullin, akadu bi ajma'a. Para ahli nahwu membuat taukid atau orang-orang Arab membuat taukid bi ajma'a dengan lafaz ajma'. Jam'a dan lafaz jam'a, ajma'ina dan lafaz ajma'ina. Thumma juma'ah dan lafaz juma'. Pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang taukid maknawi dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan lafaz nafsun, dengan lafaz ainun, jaa zaidun nafsuhu, jaa amrun nafsuhu, atau dengan lafaz nafsun ainun yang dibuat jamak ayun, anfus. Begitu juga dengan lafaz lafaz yang wazannya kemudian diikutkan wazan fa'ilah, jadinya ammah. Ja'at al-qabilatu ammatuha, ja'al qaumu ammatuhum. Nah, setelah taukid maknawi tersebut, setelah nafs, setelah ain, setelah ammah, ini kadangkala dikuatkan lagi, dikuatkan dengan lafaz ajma', dikuatkan dengan lafaz jam'a, dikuatkan dengan lafaz ajma'ina, dikuatkan juga dengan lafaz juma'. Nanti ada perbedaannya. Ajma' itu untuk mentaukidi apa, kemudian jam'a untuk mentaukidi apa. Jadi di sini lafaz yang dibentuk dari huruf jim, mim, ain, ini bisa dibentuk menjadi 4. Bisa dibentuk menjadi ajma' atau jam'a atau ajma'ina, yang kesemuanya itu untuk menguatkan, yang semuanya itu adalah untuk mentaukidi lagi. Udah taukid, ditaukidi lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan taukid lafzi, taukid maknawi yang sebelumnya. Ja'ar raqbu kulluhu ajma'u. Ini buat mufrad mudzakkar. Yang lafadznya mufrad mudzakkar seperti raqbun, ar-raqbu, ja'a ar-raqbu kulluhu ajma'u. Kalau lafadznya mufrad muannas, maka pakainya jam'a. Ja'at al-qabilatu jam'a'u. Ja'at al-qabilatu jam'a'u. Kalau lafadznya jamak mudzakkar, maka pakainya ajma'in. Ja'at kulluhum, ja'ar rijalu kulluhum ajma'ina. Ja'a ar-rijalu kulluhum ajma'ina. Kalau jamak muannas pakainya juma'. Ja'atin nisa'u juma'u. Ja'atin nisa'u juma'u.
Nah, ini semua lafaz-lafaz ini, lafaz jam'a, lafaz ajma', lafaz juma' dan juga lafaz ajma'ina, ini menguatkan taukid lagi. Ya, menguatkan taukid yang kita kenal dengan taukid maknawi kemarin, dengan lafaz kullun. Nah, ini khusus untuk lafaz-lafaz ini khusus untuk taukid yang taukidnya li ifadati syumul, yang membuat faidah syumul. Kemarin dalam pembahasan kemarin ada taukid yang untuk menghilangkan lizalati tawahum, untuk menghilangkan salah duga. Ini untuk muakkad yang memang cuma satu dan tidak punya anggota. Seperti Zaid, seperti Hindun, cuma satu. Tapi kalau muakkadnya itu muakkad yang memang sesuatu yang ada anggotanya, maka anggota-anggota itu ini ingin kita cakup semuanya, kaum, qabilah. Nah, maka taukidnya ini li ifadati syumul, yaitu untuk memberikan makna menyeluruh. Untuk taukid yang punya faidah syumul, faidah menyeluruh, yaitu lafaz kullun, maka bisa dikuatkan lagi dengan lafaz ajma. Kalau yang nafs, yang ain enggak. Ini hanya untuk taukid-taukid yang punya faidah syumul, yang punya ifadati syumul. Ja'ar rakbu ajma'u. Begini contohnya. Yang faidah syumul. Ya, dikit ulang lagi. Jadi kalau taukid maknawi, ini ada dua. Ada yang untuk menghilangkan liizalati tawahum. Nah, ini pakai apa? Ini pakai lafaz ain, pakai lafaz nafs. Bagaimana lagi? Kemudian ada yang li ifadati syumul, untuk memberikan faidah atau makna menyeluruh semuanya, ifadati syumul. Nah, ini pakai lafaz kullun. Pakai lafaz kullun. Kulluhum, kulluha, kulluhu, ja'al qaumu kulluhum, ra'aitul qabilata kullaha. Nah, untuk taukid yang punya faedah syumul ini, ya kadang-kadang setelah taukid ini dikuatkan lagi dengan lafaz ajma atau dengan lafaz jam'a atau dengan lafaz ajma'ina atau dengan lafaz juma'. Rombongan datang, ja'ar rabbu, ajma'u, kulluhu ajma'u, ja'ar rabbu kulluhu ajma'u. Setelah ja'ar rabbu kulluhu ajma'u, setelah lafaz kullun, yaitu taukid maknawi yang punya makna syumul, dikuatkan lagi pakai ajma'u, ja'ar rabbu kulluhu ajma'u. Kemudian contoh lagi misalnya, qomat al-qabilatu, semua qabilah itu berdiri, kulluha jam'a'u, semuanya kulluha jam'a'u, qamat al-qabilatu kulluha jam'a'u. Kemudian ja'a al-qaumu, telah datang kaum, kulluhum, semuanya kaum, ja'al qaumu kulluhum ajma'ina. Kalau jamak muannas, misalnya perempuan-perempuan berdiri, qomat an-nisa'u, qomat an-nisa'u kulluhunna juma'u. Nah, 4 lafaz ini ajma', jam'a, ajma'ina dan juma'. Kulluhum ajma'una. Iya, ajma'un, maaf. Ajma'in, ajma'un. Kulluhum ajma'un.
kulluhum ajma'una. Ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Nah, lafaz-lafaz ini lafaz jam'a, ajma', kemudian ajma'ina, juma' atau ajma'una, juma'. Ini untuk menguatkan taukid yang punya faidah syumul, yaitu taukid kullun. Jadi di situ muradnya, apabila ada lafaz ajma'u, koma jam'a'u, ajma'una, dan lafaz juma', maka bisa dibuat taukid maknawi. Maka bisa dibuat taukid maknawi. Yang punya faidah syumul dengan syarat setelah lafaz kullun. Dengan syarat setelah lafaz kullun. Dan ini berlaku kebanyakan. Dan ini berlaku kebanyakan. Maksudnya berlaku kebanyakan setelah lafaz kullun. Tapi kadangkala boleh juga lafaz ajma, juma, ajmauna, jam'a, boleh juga kadang-kadang tidak terletak setelah lafaz kullun. Kadang-kadang dia datang begitu aja, ya setelah muakkatnya. Setelah muakkatnya langsung sebutkan lafaz ajma, langsung sebutkan lafaz jam'a. Nah, ini ada dalam bait berikut ini. Waduna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una thumma juma'u. Waduna kullin, dan tanpa lafaz kullin, qad yaji'u, terkadang datang ajma'u, apa ajma'u, lafaz ajma'u, wa jam'a'u, dan lafaz jam'a'u. Wa ajma'u dan lafaz ajma'u dan lafaz jam'a'u dan lafaz jam'a'u, ajma'una dan lafaz ajma'una, summa juma'u, kemudian lafaz juma'u. Kalau tadi berlaku kebanyakan memang seperti itu. Ja'at al-qabilatu kulluha juma'u. Ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Qamat an-nisa'u kulluhunna juma'u. Kulluhunna juma'u. Ja'a ar-rakbu kulluhu ajma'u. Kebanyakan setelah lafaz kul. Tapi kadangkala, terkadang orang-orang Arab kadang menggunakan lafaz ajma, lafaz jam'a, lafaz juma', dan lafaz ajma'una. Ini terkadang tanpa lafaz kullun. Jadi setelah muakkad langsung disebutkan 3 lafaz ini. Ini terkadang berlaku demikian. 3 lafaz yang dari kata dan dari huruf dari kata jama'ah itu, dari huruf jim, mim, dan ain, ini kadangkala dia langsung jadi taukid tanpa ada lafaz kullun sebelumnya. Ja'al jaishu atau ja'a ar-rakbu, langsung ajma'u. Ada begitu. Ja'al jaishu ajma'u. Ja'al jaishu ajma'u. Pasukan datang semuanya. Enggak pakai kulluhu ajma'u, enggak. Kadang disebut ja'at al-qabilatu jam'a'u. Enggak disebut kulluha jam'a'u. Ja'al qaumu ajma'una, langsung. Enggak usah pakai kulluhum ajma'una. Ja'atil hindatu, misalnya hindun banyak, ja'atil hindatu, langsung juma'u, ya, langsung juma'u, langsung dibentuk lafaz juma'nya tanpa kulluhunna juma'u.
Ja'at al-qabilatu langsung jam'a'u. Enggak pakai lafaz kulluha jam'a'u. Ya. Ada syair di situ. Ya laitani kuntu sabiyan murdu'ah tahmiluni dzalfa'u haulan akta'a. Idza bakaitu qabbalatni arba'ah idza dhaliltu ad-dahra abki ajma'a. Ya abki ajma'a mahalu syaitnya itu. Abki ajma'a. Ya laitani kuntu sabiyan murdoa. Tangih lamun tuh lagi menghayal nih. Kali aja aku bisa balik jadi kecil lagi dan disusuin lagi. Tahmiluni dalfa'u haulan akta'a, dan membawaku dalfa'u. Apa itu dalfa' artinya? Ya dalfa'u, orang-orang menggendongku semuanya. Idza bakaitu qabbalatni arba'ah. Dalfa kali nama orang. Dalfa menggendongku, ya menggendongku. Idza bakaitu qabbalatni arba'ah, ketika aku nangis dia menciumku 4 kali. Idza dhaliltu dahra abki ajma'a, ketika idza dhaliltu abki ad-dahra ajma'a, begitu asalnya. Abki ad-dahra ajma'a. Abki ad-dahra ajma'a, ketika aku terus menangis. Dhaliltu bakian, aku terus bukan abki ad-dahra ajma'a. Malu syahidnya itu. Ketika aku sakit misalnya, ketika aku sakit maka aku akan nangis abki ad-dahra ajma', akan nangis seluruh masa, akan nangis sepanjang masa. Ajma'a seluruhnya. Nah, lafaz ad-dahra muakkadnya. Ad-dahra muakkad kemudian ditaukidi langsung dengan lafaz ajma' tanpa abki ad-dahra kullahu ajma'a. Enggak seperti itu. Tapi tanpa lafaz kul langsung disebutkan ajma'a. Ngelamun dulu ya. Ngelamun. Realita gimana tuh? Jadi ini kalimat juma ama ajma ama Jam'ah. jam itu bisa maksud kasroh apa enggak? Enggak bisa, dia Gair munsharif. Mahalu sya'a mahal. Mani munsharifnya kalau ajma wazan fi'il, dan sifat. Kalau juma itu adal dan sifat. Nah, lafaz ajma kalau ini ya lafaz ajma ini jatuh setelah kul. Nah, kadangkala ajma ini tidak setelah kul. Kadangkala ajma ini langsung mentaukidi muakkadnya, nempel sama muakkadnya. Ja'al jaisu, pasukan datang. Ja'al jaisu, nggak pakai kulluhu, langsung ja'al jaisu ajma'u. Ja'al jaisu ajma'u. Begitu juga lafaz jam'ah, kadangkala langsung tanpa lafaz kullu. Ja'at al-qabilatu, ya seperti ini langsung dihilangin aja. Ja'at al-qabilatu langsung jam'a'u tanpa lafaz kullu. Muakkadnya langsung ditaukidi dengan lafaz jam'ah tanpa lafaz kullu. Ja'a al-qaumu, atau langsung ajma'una. Ja'a al-qaumu ajma'una, enggak pakai lafaz kullu. Ja'atil hindatu, langsung juma'u. Ja'atil hindatu juma'u. Nah, ini lafaz-lafaz 4 ini bisa langsung mentaukidi muakkadnya tanpa lafaz kullun.
Idza dhaliltu dahra abki ajma'a. Ai abki ad-dahra ajma'a. Enggak disebut abki ad-dahra kullaha ajma'a. Kalau dia kalau kita bisa dia akil qabilah itu jam'ahun. Ya akad ya. Qabilah makat. Tauhid. Kalau kita baca akil qabilah itu jam'ah, jadi hal bisa nggak? Sifat. Qabilah. Iya. Karena memang lafaz-lafaz ini khusus untuk taukid. Khusus untuk mentaukid sih memang. Makanya disebut Kayak di bawah itu sudah ada ja'al qaum biasanya al-jima'un. Kalau kita baca ja'al qaum ajma'in, Ja'al jadi ajma'ina begitu ya. Ja'al qaumu ajma'ina. bukan mu'akadat juga. Bukan taukid lagi ya. Kalau dibaca, tapi umumnya memang jadi itu sih Ustaz. Umumnya memang jadi taukid. Taukid. Kayak kalau setelah lafaz kullun jadi taukid. Nah, kalau lepas dari lafaz kullun bisa jadi taukid, bisa jadi hal. Iya, dan orang yang mau ngomong. Kalau lepas dari lafaz kullun maka bisa jadi hal. Dan tidak harus jadi taukid, tapi bisa jadi hal juga. Jadi muradnya di situ, muradnya waduna kullin katiyaji ajmau. Apabila ada lafaz ajma, jam'a'u, ajma'una atau juma. Apabila ada lafaz ajma, jam'a'u, ajma'ina atau juma, maka bisa dibuat taukid tanpa harus didahului kullun, gitu aja muradnya. Tanpa harus didahului kullun, maka bisa dibuat menjadi taukid tanpa harus didahului kullun, didahului lafaz kullun. Namun berlaku sedikit. Namun berlaku sedikit. Wa iyufit taukidu man kurin kubil wa an nuhatil basratil man usyamil. Wa iyufit, dan apabila memberikan faedah, jika memberikan faedah, wa iyufit, dan jika memberikan faedah apa taukidu man kurin, mentaukidi isim nakirah, kubila, maka diterima apa taukidu mankur, maka diterima apa taukidu mankur, taukid nakirah, taukid mentaukidi nakirah. Wa an nuhatil basrah, dan dari ahli nahu Basrah, al man'u syamila, al man'u bermula pencegahan, itu syamila mencakup apa mana.
Dari contoh-contoh yang udah kita bahas, kita lihat muakkadnya al-qabilah atau ja'a zaidun nafsuhu, ja'at hindun ainuha. Itu kalau dari contoh-contoh memang muakkad itu selalu marifat. Muakkad selalu marifat. Nah, bagaimana kalau muakkad nakiroh? Apakah boleh muakkad yang nakiroh kemudian ditaukidi? Dengan kata lain, apakah boleh taukid itu mentaukidi isim nakiroh? Apakah boleh? Nah, ini ada perbedaan pendapat antara ahli nahwu Basrah dan ahli nahwu Kufah. Ahli nahwu Basrah mengatakan tidak boleh. Wa annuhatil basratil man usyamil. Menurut ahli nahwu atau ulama Basrah, ini taukid harus mentaukidi isim nakirah. Muakkadnya harus mentaukidi isim marifat. Muakkadnya harus isim marifat menurut ulama Basrah. Tapi menurut ulama Kufah boleh, yang penting memberikan faidah. Yang dimaksud memberikan faidah di sini, ya, yang dimaksud memberikan faidah ini, taukidnya di sini adalah muakkadnya. Muakkadnya di sini adalah isim nakirah yang sifatnya isim nakirah yang terbatas. Isim nakirah yang terbatas. Seperti lail. Lail itu malam. Malam itu ya kira-kira 12 jam, kan terbatas itu. Kemudian yaum atau nahar. Yaum juga terbatas. Yaum 24 jam sehari, atau nahar siang terbatas. Nah, tapi kalau yang tidak terbatas apa? Zaman misalnya. Dahar seperti tadi. Ya, ad-dahra ya abki ajma'a. Idza daliltu dahra abki ajma'a. Ad-dahra harus pakai alif lam, ad-dahra, karena ini adalah lafaz-lafaz yang kalau tanpa alif lam maka sangat tidak terbatas. Maksudnya sangat luas. Dahron gitu. Zaman, hin, itu tidak terbatas. Nah, kalau isimnya isim nakirah yang terbatas, maka itu boleh ditaukidi. Isim nakirah yang meskipun isim nakirah tapi kalau terbatas karena bisa memberikan faidah, maka boleh ditaukidi. Sumtu syahron kullahu, boleh. Walaupun menurut ulama Basrah nggak boleh, harus sumtu asyahra kullaha, harus seperti itu. Sumtu asyahra kullaha, aku begadang malam, sepenuh malam. Kumtu lailan kullahu. Kalau menurut ulama Kufah boleh, tapi kalau menurut ulama Basrah harus kumtu al-laila kullahu, harus dibuat ma'rifat dulu. Ini berbeda pendapat. Jadi muakkad itu harus isim ma'rifat kalau menurut ulama Basrah. Ya boleh, terlarang, tercegah kalau muakkadnya berupa isim nakirah. Tapi menurut ulama selain ulama Basrah, ini ulama Kufah, ini boleh. Contoh-contohnya di situ. Nah, di sini Imam Ibnu Malik memperbolehkan taukid untuk nakirah yang terbatas. Boleh kalau menurut Imam Ibnu Malik boleh. Sumtu syahron kullahu. Kenapa? Karena syahron itu terbatas. Bulan itu kan berarti cuma 29, kalau nggak 29 30 hari. Ini kalau bulannya bulan kita ada yang 31, tapi ada juga yang 28. Iya, 34. Tanggal 31 September aja nggak ada. Tahmilun nidzal qa'u hawlan akta. Qad sarratil bakratu yauman ajma. Ini apa nih syair-syair ini? Oh, ini contoh yang ini. Tahmilun nidzal fa'u hawlan akta. Haulan, satu haul 1 tahun. Tahmilun nidzal fa'u haulan akta.
Haul itu kan setahun. Asalnya tahmiluni dalfa'u haulan akta'a. Kalau menurut ulama Kufah yang juga dipegang oleh Imam Ibnu Malik, boleh haulan ini meskipun nakirah boleh jadi muakkad, boleh ditaukidi. Kenapa boleh? Karena haulan itu 1 tahun waktu, tapi masih terbatas, waktu yang mahdudah, waktu yang tertentu. Qad sarratil bakratu yauman ajma'a. Qad sarratil bakratu yauman ajma'a. Sarrat al-bakrah bukrata wa asila, itu waktu pagi. Yauman ajma'a, jadi yauman menjadi 1 hari, ajma'a keseluruhannya. Saat pagi menjadi seharian penuh, seharian sepenuhnya. Yauman ajma'a, yauman meskipun nakirah boleh. Jadi muradnya di situ, apabila ada isim nakirah maka menurut ulama Kufah, apabila ada isim nakirah, maka menurut ulama Kufah boleh ditaukidi. Asalkan memberikan faidah. Asalkan memberikan faidah, yakni harus isim nakirah yang terbatas. Yakni harus isim nakirah yang terbatas. Seperti yaum, lail. Apabila ada isim nakirah, maka menurut ulama Kufah boleh ditaukidi asal memberikan faedah, yakni harus berupa isim nakirah terbatas. Tapi menurut ulama Basrah, isim nakirah tidak bisa ditaukidi. Menurut ulama Basrah, isim nakirah tidak boleh ditaukidi. Jadi kalau menurut ulama Basrah ya harus dibuat al-haula akta'a, harus dibuat seperti itu. Sama seperti idza dhallat ad-dahra abki akta'a wa idza dhaliltu ad-dahra abki akta'a wa idza dhaliltu ad-dahra abki akta'a, ai abki ad-dahra akta'a, harus disebut ad-dahra, enggak boleh dahron akta'a. Menurut ulama Basrah tidak boleh, tapi menurut ulama Basrah tidak boleh. Wagna bikilta fi musannan wakila an wazni fa'la wa wazni af'ala wallahu a'lam bishawab.